umpan panjang kotak penalti. Duel dengan Jai tadi. Oh, terlepas dari pengamatan para pemain belakang Indonesia. Lalu tadi. Oh, terobosan tidak offset. Oh, kembali bobol dengan Cakuri. Untuk Indonesia. Han Pratama. Jauh langsung ke arah gawang. Gagal. Tom Haye shooting langsung. Welcome back to Siasat Channel. Hari ini gue mau ngebedah, menganalisa, terus coba meraba arah angin laga yang akan menjadi krusial bagi langkah Timnas Garuda menuju Piala Dunia 2026. Indonesia versus China, tanggal 5 Juni nanti. Pertandingan itu sebuah laga yang menurut gue bukan sekedar tentang 3 poin ya, tapi juga tentang pembuktian, lebih ke pembuktian. Tentang arah baru yang lagi dibangun nih sama pelatih anyar kita, nggak lain dan nggak bukan Mr. Patrick Kluivert. Setelah 2 laga perdana di tangan Kluivert, hasilnya ya lumayan lah ya, so-so. 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Publik mulai bisa membaca nih pola pikir dan arah dari pelatih asal Belanda ini. Ini adalah laga ketiga Kluivert, laga yang bisa menentukan narasi awal dari era kepelatihannya dia. Apakah dia adalah pelatih pembangun fondasi atau sekedar pengisi transisi? Entah siapapun orang yang meramu taktik di belakang Kluivert terserah. 280 juta rakyat Indonesia nggak peduli itu. Mereka hanya tahu bahasa kemenangan. Gue mau coba bedah dari segi taktikal sebenarnya. Pendekatan Kluivert dari 2 laga sebelumnya, Kluivert tuh cenderung mungkin kalau di struktur belakang dia nggak terlalu berbeda sama Sintayong. Dia tetap menggunakan 3 bek sejajar dengan pola dasar 3-4-3 ya. Dalam fase menyerang tentu formasinya berubah menjadi 3-2-5 dengan sayap kanan misalnya ada Kevin Dix di situ, lalu di sebelahnya lagi ada Calvin Verdong, bisa naik tinggi masuk ke half space pertahanan lawan. Di 3 bek sejajar kemungkinan ya Jai dan Rido lalu Hapner tetap jadi pilihan utama. Walaupun kabar baik menghampiri timnas kita dengan kembalinya Jordi Amat bisa bergabung dan Max Hilgers yang sudah tersedia ya. Tapi Kluivert mungkin ya, kalau menurut gua nggak mau ambil resiko dengan memasang Jordi yang baru kembali dari cedera dan Max Hilgers yang dirasa belum terlalu tune in dengan formasi 3 back sejajar ya, karena dia di klubnya di FC Twente dia menggunakan 4 back sejajar. Berbeda dengan Jai, Rido dan Hapner yang sudah jauh lebih familiar dengan skema 3 back sejajar ini, karena Rido di Persija menggunakan 3 back sejajar, Jai di Venezia menggunakan 3 back sejajar, begitupun dengan Hapner. Jadi di atas kertas chemistry mereka itu dan komunikasinya khususnya ya itu jauh lebih baik dibandingkan back-back yang lain yang tersedia. Sementara itu di posisi gelandang, ini yang menarik nih. Di gelandang bertahan, menurut gua hampir pasti diisi sama Joe Pelupessy. Dilihat atau berkaca dari penampilan dia yang impresif di laga sebelumnya ya. Pelupessy berhasil menjaga ruang antar lini di tengah 3 back ya. Di depan 3 back dia menjaga ruang antar lini untuk memberikan stabilitas dan keseimbangan di lini tengah. Dengan begitu Tom Haye menjadi lebih leluasa mengorkestrasi lapangan tengah dan memberikan umpan-umpan manja ke lini serang Timnas Garuda. Kita ambil contoh gol satu-satunya di laga versus Bahrain. Bagaimana vitalnya peran Pelupessy dan Haye dalam proses gol yang dicetak oleh Romeni dan di mana asis dari Marcelino Ferdinand. Tom Haye dengan visi dan passingnya adalah jembatan antara lini tengah belakang dan lini depan. Sementara Pelupessy menjadi jangkar atau anchorman yang menjaga kedalaman dan sirkulasi bola menjadi tetap aman di lini tengah. Lalu yang gak kalah menariknya adalah kembalinya Sayuri Brothers ke dalam skuad timnas. Ya betul, Yance dan Yakob. Dengan hadirnya Sayuri Brothers ini bisa menambah determinasi dan kecepatan ya di sisi Tom Haye dan Pelupessy. Lalu ada juga Beckham Putra, debutan nih. Akhirnya diberikan kesempatan ya karena penampilan apiknya bersama Persib Bandung menjadi kampiun di Liga 1 back to back ya. Congrats Persib ya by the way karena juara back to back. Dan jangan juga lupakan Ricky Kambuaya ya. Nah, ini selalu menjadi pembeda nih
dengan determinasinya di lini tengah ke lini depan. Walaupun Tom Hayes sering disebut sebagai pemain 70 menitan ya, karena ya kurang lebih stamina dia segitulah. Nggak bisa lebih lah, karena kalau udah menit 80-an kayaknya Hayes biasanya sudah mulai agak kendor. Tapi kita nggak usah takut, karena di lini tengah pelapisnya juga nggak kalah bagus. Kita punya Ivar Jenner, punya Nathan, yang seharusnya timnas Indonesia itu bisa menguasai lini tengah ya, dengan komposisi lini tengah kita yang praktis menurut gue tidak ada masalah berarti versus di pertandingan versus China nanti. Nah, yang di mana ada pepatah sepak bola yang mengatakan siapa yang menguasai lini tengah, dia yang memenangkan pertandingan. Nah, sekarang kita bicara lini depan. Nah, ini lini depan agak sedikit tricky. Indonesia dipastikan tidak bisa diperkuat langganan lini serang kita loh. Ada Ragnar Uratmangun yang cedera, bakal absen di pertandingan melawan Cina dan Jepang, dan Marcelino Ferdinand yang terkena akumulasi kartu. Pun demikian dengan Eleonor Reinders ya, karena berita kabar terakhirnya kan adalah dia absen karena menemani istrinya melahirkan. Jadi sudah pasti timnas kita di lini serang tanpa kehadiran Eleonor Reinders, tanpa kehadiran Ragnar Uratmangun dan Marcelino Ferdinand. Tapi di setiap kabar buruk selalu diiringi dengan kabar-kabar baik. Tenang aja. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah kembali tersedianya Egy Maulana Fikri yang sudah lama banget dinantikan sama publik sepak bola Indonesia. Harusnya dia main lawan Australia, cuman dia cedera, akhirnya nggak jadi main. Setelah dia semudah cedera di beberapa pertandingan Liga 1, Egy tampil apik bersama Dewa United. Lalu yang nggak kalah menariknya adalah kembali dipanggilnya Stefano Lillipali ke dalam skuad Garuda. Karena terakhir dipanggil Vano itu 2023. Jadi ini merupakan Garuda calling pertama dia di 2025 dan 2024. Tentu dengan pengalaman dan kematangan Vano ya, ditambah determinasi dan pemanfaatan ruang antar lini ala Egy, harusnya absennya Maceng dan Ragnar bukan masalah berarti buat skuad Garuda nanti melawan Cina. Sementara itu di juru gedor, kita punya Ole Romeni dan Rafael Strijk yang karakternya kecenderungannya itu menusuk ke dalam dan suka membuka ruang. Akhirnya ruang yang dibuka oleh Ole dan Strijk itu kemudian bisa dieksploitasi oleh fullback agar bisa masuk atau overlapping. Kalau memang udah buntu-buntu banget, kita selalu punya jalan terakhir yaitu Ramadan Sananta. Namun pertanyaannya, emang cukup dengan gaya serangan begitu, dengan pola gitu untuk menembus blok disiplin ala China? Ini kita mau bahas juga. Tadi kita udah bahas timnas Indonesianya. Nah, kali ini gue mau bahas tentang timnas Cinanya. Lawan kita itu Cina, kayak apa sih Cina itu? Memang kalau bicara tentang kualitas individu, Cina ini bukan tim yang superior banget. Tapi mereka kuat dalam strukturnya. Mereka bisa bermain dengan pressing tinggi saat menguasai ritme, tapi juga piawai bertahan dalam 4-4-2 diamond. 4-4-2 diamond yang sangat konservatif lah ya. Tapi Branko Ivankovic ini mampu membuat 4-4-2 diamond ala China ini menjadi lebih cair ketika menyerang. Ini merupakan hal yang udah jarang kita temui di sepak bola modern ya. Catatan anak asuh Branko Ivankovic ini memang nggak terlalu mentereng ya selama round 3 ini. Performa Cina sejak dilatih si Branko ini punya kelemahan. Kelemahan Cina itu yang paling kentara itu adalah produktivitasnya. Cina itu hanya membuat 13 gol dari 12 pertandingan, tapi kebobolan 24 gol. Menurut gue situasi ini tuh bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia di laga hari Kamis nanti. Alih-alih bermain aman di Jakarta, pelatih Cina ini udah bikin statement juga bahwa mereka memberi isyarat bahwa timnya akan bermain menyerang secara penuh di harapan para pendukung timnas Indonesia. Bukan pendekatan yang biasa dilakukan oleh tim tamu ya. Tapi memang Cina nggak ada pilihan lain. Hanya cara itu yang bisa membuat Cina minimal mencetak gol dan membuka peluang atau membungkus kemenangan di Gelora Bung Karno nanti, dan kemudian pasti bisa menghidupkan asa Cina untuk tetap lolos ke fase berikutnya. Artinya jika Indonesia terlalu naif dan menumpuk pemain di lini depan,
tanpa organisasi ya saat kehilangan bola, maka kita bisa dihukum loh lewat serangan balik cepat ala China, karena memang China terkenal dengan transisi dari bertahan dan menyerangnya yang sedikit lebih baik dari timnas kita hari ini. Tentu ini PR bagi gelandang-gelandang kita kayak Dix, Pelopesi, Haye, dan Verdong harus disiplin untuk menjaga shape-nya agar tetap menjaga lini ruang antar lini di lini tengah kita. Dan ini yang terakhir. Secara kualitas, skuad kita hari ini adalah skuad terbaik dalam dua dekade terakhir ya. Kita bisa sama-sama ngelihat kedalaman skuad kita. Di belakang ada Jordi Amat yang penuh pengalaman, Max Hilgers dengan jam terbang Eropanya, begitupun dengan Jai, Justin Hapner, Rido, dan lain-lain. Nama-nama yang tadi gue sebut itu sebagian besar dari mereka sudah bermain di liga-liga top Eropa. Di lini tengah pasti perpaduan Egy dan Ricky Kambuaya bisa memberi alternatif tentunya jika kita ingin bermain lebih direct tanpa membangun dari belakang. Karena mereka berdua punya kecepatan yang di atas rata-rata tentunya. Namun, tantangan utama timnas Indonesia adalah integrasi. Clever ini memang baru 3 pertandingan memimpin. Dan sebagian besar pemain-pemain yang ada di skuad kita itu terlalu lama bermain bersama. Namun, tantangan terbesar timnas Indonesia adalah integrasi. Clever baru 3 pertandingan memimpin. Dan sebagian besar pemain belum terlalu lama bermain bersama. Tentunya chemistry belum sepenuhnya terbentuk. Ini menjadi PR bagi Clever dan tim. Selain itu, pemilihan starting 11 bakal menjadi krusial. Karena tentunya kita belajar dari pertandingan melawan China di leg pertama. Oktober tahun lalu kalau nggak salah ya. Di atas kertas kita sedang diunggulkan banget. Tapi kita dihukum dalam tanda petik oleh China karena menurut gua kesalahan dari pelatih sebelumnya Sintayong dalam memilih starting line up. Posisi penjaga gawang tentu menjadi sorotan. Martin Paes sedang mengalami hukuman karena terkena akumulasi kartu. Jadi menurut gua hampir pasti posisi nomor 1 di bawah Mistar diisi oleh Emil Audero dan mungkin menjadi debut juga di starting line up bagi Emil ya di pertandingan lawan Cina nanti. Mudah-mudahan kita tunggu. Terus pertanyaan lainnya adalah Pratama Arhan. Nah, ini menarik. Karena Arhan ini sudah menjadi perbincangan publik entah di dalam lapangan atau di luar lapangan. Pertanyaannya apakah Arhan akan dikasih menit bermain oleh Coach Patrick? Atau malah Calvin Verdong yang tetap mengokupasi bek kiri demi keseimbangan ya. Itu layak dinanti nanti starting 11 seperti apa yang disiapkan Clever di laga Kamis nanti. Nah, gue mau bahas juga tentang faktor non teknis. Ini gue sering ngobrol sama teman-teman gue dan banyak dari mereka juga setuju bahwa bermain di kandang itu bakal menjadi senjata ganda. Animo dan dukungan publik bisa jadi pemacu semangat tentunya bagi pemain di dalam lapangan, tapi juga di sisi lain bisa jadi tekanan tambahan bagi mereka yang belum terbiasa dengan atmosfer pertandingan setinggi itu. Disinilah menurut gue pentingnya figur-figur senior ya, kayak Lily Pali, Jordi Amat untuk menjaga stabilitas ruang ganti dan mentalitas pemain di dalam maupun di luar lapangan. Indonesia sedang berada di fase pencarian identitas bersama pelatih atau nahkoda barunya Patrick Clever. Jika bisa mengalahkan Cina, maka kayaknya arah itu makin jelas ya. Tapi kalau kalah, maka mulailah muncul pertanyaan, apakah arah ini benar nggak sih sebenarnya? Sepak bola ini kan bukan hanya sekedar taktik dan skor. Sepak bola adalah cerita. Pada 5 Juni nanti kita akan menuliskan bab baru dalam cerita panjang sepak bola Indonesia. Kemenangan tidak hanya memberikan 3 poin, tapi juga harapan bahwa kita, bangsa dengan jutaan pecinta sepak bola, akhirnya punya tim yang bisa kita banggakan. Bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan akal sehat. Kita mungkin belum sebesar nama-nama besar di sepak bola dunia, tapi di setiap kali Garuda turun ke lapangan, kita tidak hanya membawa bola,
kita membawa sejarah, harapan, dan tentu juga mimpi jutaan orang. Di antara 90 menit itu, kita semua percaya bahwa yang kecil bisa mengguncang yang besar selama ia bermain dengan hati dan kebanggaan dengan lambang Garuda di dada. Dan terakhir, di balik sorak-sorai Tribun GBK, ada doa-doa yang tak terdengar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dari mereka yang percaya bahwa sepak bola Indonesia belum selesai. Dan malam takbiran nanti, kita semua akan menjadi saksi apakah harapan itu masih ada atau hanya isapan jempol belaka. Bravo Garuda, hidup Indonesia Raya. Ciao.